Sister, let me clarify that Islam is the only non-Christian faith which makes it an article of faith to believe in Jesus Christ, peace be upon him. No Muslim is a Muslim if he does not believe in Jesus Christ, peace be upon him. We believe that he was one of the mightiest messengers of Allah subhanahu wa ta'ala. We believe that he was the Messiah, translated Christ. We believe that he was born miraculously without any male intervention, which many modern day Christians today do not believe. We believe that he gave life to the dead with God's permission. We believe that he healed those born blind and lepers with God's permission. Dari apa yang disampaikan Zakir Naik ini terlihat bahwa dia mempercayai sejumlah hal tentang Yesus sebagaimana yang dinyatakan di dalam kitab suci Kristen. Dia mengatakan bahwa dia bahkan umat Islam yang lain percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias atau Kristus. Dia dan juga umat Islam percaya bahwa Yesus itu lahir melalui sebuah mujizat di mana dia lahir hanya dari seorang ibu tanpa seorang ayah jasmani. Dia juga kelihatannya percaya dengan mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Misalnya dia memberikan contoh, Yesus membangkitkan orang mati, Yesus menyembuhkan orang buta dan sebagainya. Tetapi dia memberikan keterangan di belakang kalimatnya, itu dilakukan dengan izin Tuhan atau dengan kuasa Tuhan. Nah, dengan pengakuan atau kepercayaan ini, Zakir Naik sebenarnya mau membuktikan bahwa dia dan umat Islam itu juga percaya kepada Yesus. Nah, tetapi di sini saya akan memberikan beberapa tanggapan terhadap apa yang dia sampaikan ini. Yang pertama adalah memang bagus kalau Zakir Naik dan juga umat Islam itu percaya fakta-fakta tentang Yesus seperti yang disampaikan di dalam kitab suci Kristen. Tetapi yang hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah persoalannya adalah bahwa mengapa dia hanya percaya kata-kata Yesus atau hal-hal tentang Yesus yang hanya cocok dengan agama dia saja, agama Islam. Bagaimana dengan pernyataan-pernyataan Yesus yang lain? Apakah dia juga percaya itu? Kalau kita melihat seluruh kitab suci, maka kita juga akan mendapati bahwa Yesus sendiri pernah berkata bahwa dia mempunyai kuasa mengampuni dosa. Pada waktu kita melihat di dalam Markus pasal yang kedua, ada orang-orang membawa orang lumpuh kepada Yesus. Lalu begitu mereka menurunkan orang lumpuh itu dari atap, Yesus melihat iman mereka, lalu dikatakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Nah, waktu dia mengatakan, "Hai anakku, dosamu diampuni," di situ ada beberapa ahli Taurat. Lalu mereka berpikir, mengapa orang ini berkata begitu? Dia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Itu tercatat dalam Markus pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Tetapi Yesus tahu apa yang ada di pikiran mereka. Lalu di ayat yang ke-10-nya, Yesus mengatakan, "Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Jadi di sini Yesus bukan hanya sekedar melakukan tindakan mengampuni dosa, tapi dia memberikan klaim bahwa dia mempunyai kuasa di dunia ini untuk mengampuni dosa. Dan di sini kata-kata dari ahli Taurat ini perlu diperhitungkan. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Kalau bukan Allah, tidak bisa mengampuni dosa. Kalau Allah, dia bisa mengampuni dosa. Sekarang, Yesus mengampuni dosa dan dia mengklaim dia mempunyai kuasa mengampuni dosa. Siapa dia? Nah, sekarang saudara-saudara, kalau memang Zakir Naik percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, dia lahir tanpa ayah, dia membangkitkan orang mati, dia menyembuhkan orang mati, sekarang Yesus sendiri berkata dia punya kuasa mengampuni dosa. Saya tanya, Zakir Naik percaya ini atau tidak? Kalau dia tidak percaya ini, dia sesungguhnya tidak konsisten. Nah, saya tahu, saya banyak berdialog dengan orang Islam, dan mereka biasanya mengatakan bahwa ini berkuasa mengampuni dosa atau Yesus mengampuni dosa tidak membuktikan bahwa dia Allah. Karena dalam faktanya kita juga disuruh untuk mengampuni orang yang bersalah atau berdosa kepada kita. Manusia biasa juga harus mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Apakah dengan mengampuni orang yang bersalah kepada saya lantas menyebabkan saya menjadi Allah? Tentu tidak. Tapi mereka salah, saudara-saudara. Perhatikan di sini bahwa manusia hanya bisa mengampuni dosa atau kesalahan yang dibuat orang lain terhadap dirinya. Tapi dia tidak bisa mengampuni dosa orang lain atas kesalahan terhadap orang lain dan terhadap Allah. Saya berikan gambaran begini. Kalau ada A, B, dan C. Kalau A berbuat salah kepada B, maka B memang mempunyai hak untuk mengampuni A.
Tetapi B tidak mempunyai hak untuk mengampuni A terhadap kesalahan kepada C, D, E, dan sebagainya. Nah, di sini orang itu tidak berbuat salah kepada Yesus, tapi Yesus memberikan pengampunan dosa kepada dia, yang pengampunan seperti ini tidak bisa dilakukan oleh manusia. Dan di sini perhatikan, Yesus bukan hanya mengatakan bahwa dia mengampuni dosa, tapi dia mempunyai kuasa. Pertanyaan saya kembali adalah, apakah Zakir Naik juga percaya ini atau tidak? Ini langsung dikatakan oleh Yesus. Juga kalau kita melihat di dalam bagian yang lain dari Alkitab, misalnya dalam Matius 12 ayat 8, Yesus berkata, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Yang menentukan hukum Sabat itu adalah Allah di dalam perjanjian lama. Allah lah yang menentukan hari Sabat, dan dia meminta umat Israel untuk mengkhususkan hari Sabat bagi dirinya. Dan sekarang dia mengatakan dia Tuhan atas hari Sabat. Siapakah manusia yang bisa jadi Tuhan atas hari Sabat, sedangkan hari Sabat ditentukan oleh Allah untuk dirinya sendiri? Siapakah yang lebih berkuasa dari hari Sabat? Kalau dia bukan Tuhan, lalu dia siapa? Nah, sekarang dia mengatakan dia Tuhan atas hari Sabat. Zakir Naik percaya ini atau tidak? Lalu juga di dalam Injil Yohanes, Yesus mengklaim bahwa dia lebih tua dari Abraham. Dia berkata-kata kepada orang-orang Yahudi, dia berkata, Abraham bapamu bersuka cita bahwa dia akan melihat hariku, dan dia telah melihatnya, dan dia bersuka cita. Yohanes pasal 8 ayat 56. Lalu di dalam Yohanes 8 ayat 57, maka kata orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham? Lalu terhadap pertanyaan itu, Yesus menjawab dalam Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Berarti Yesus mengklaim dia lebih tua dari Abraham. Abraham itu hidup kurang lebih 2000 tahun sebelum Yesus lahir. Sebagai manusia, Yesus lahir. Tapi dia mengatakan bahwa dia sudah ada sebelum Abraham ada. Nah, kalau begitu, dia ini seseorang yang sangat spesial. Siapa dia? Nah, apakah Zakir Naik juga percaya bahwa Yesus ini orang yang spesial, yang lebih tua dari Abraham? Tapi kalau sekedar lebih tua dari Abraham, mungkin juga belum terlalu istimewa. Karena Nuh juga lebih tua dari Abraham. Adam juga lebih tua dari Abraham. Tapi bagaimana dengan pernyataan Yesus yang lain? Dalam Yohanes 17 ayat yang kelima, dia mengatakan kepada Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Dia mengatakan, permuliakanlah aku sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki. Berarti dia sudah punya kemuliaan. Sejak kapan? Sebelum dunia ada. Yesus sudah punya kemuliaan sebelum dunia ada. Berarti dia lebih tua dari dunia ini. Jadi kalau dia berkata, dia sudah ada sebelum Abraham jadi, itu terus ke arah belakang dan bahkan melewati awal dunia ini. Sehingga dia sudah ada sebelum dunia ada. Nah, kalau Yesus mengatakan dia sudah ada sebelum dunia ada, pertanyaan saya adalah, Zakir Naik percaya ini atau tidak? Lalu kalau kita mengacu kepada kitab Wahyu pasal 1 ayat 8, di mana di sana dicatat apa yang Yesus katakan sendiri. Dia mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega. Alfa itu adalah abjad pertama, huruf pertama dari abjad Yunani. Sedangkan Omega itu adalah huruf terakhir dari abjad Yunani. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Di sini Yesus menyebut dirinya yang maha kuasa. Dia yang awal, yang akhir, dia yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Pertanyaan saya sekali lagi, Zakir Naik percaya ini atau tidak? Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ada banyak fakta tentang Yesus. Dia berkuasa mengampuni dosa, dia mengklaim dia Tuhan atas hari Sabat, dia lebih tua dari Abraham, bahkan dia lebih tua dari dunia, bahkan dia mengatakan dia Alfa dan Omega, dan dia yang maha kuasa. Sekarang, dengan semua ini, mengapa Zakir Naik tidak percaya? Mengapa dia hanya percaya Yesus itu Mesias, lahir tanpa ayah, bangkitkan orang mati, sembuhkan orang buta, dan sebagainya. Tapi dia tidak percaya fakta-fakta yang lain. Kalau dia tidak percaya semua fakta ini menunjukkan bahwa Zakir Naik sama sekali tidak fair. Dia hanya mau percaya apa-apa tentang Yesus yang hanya menguntungkan agama dia saja. Tapi hal-hal tentang Yesus yang akan merugikan agama dia, itu dia tolak semua. Padahal itu keluar dari mulut Yesus sendiri. Di sini terlihat Zakir Naik sama sekali tidak fair. Nah, lalu hal yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah
Ketika Zakir Naik mengatakan bahwa Yesus membangkitkan orang mati dengan izin Tuhan. Dia menyembuhkan orang buta dengan kuasa Tuhan. Nah, saudara-saudara, perlu diketahui bahwa kekristenan percaya bahwa Yesus itu adalah Allah sekaligus manusia. Dia adalah Allah, lalu dia menjelma menjadi manusia. Pada waktu dia menjelma menjadi manusia, dia ketambahan hakikat manusia tanpa kehilangan sifat-sifat ilahinya. Dan karena itu maka dia itu sebagai Allah, dia tidak pernah stop jadi Allah. Tapi sekarang dia ketambahan sifat manusia, maka dia adalah Allah dan manusia. Dua hakikat ini menyatu dalam satu pribadi. Karena dia satu pribadi, maka dia mempunyai satu kesadaran saja. Karena itu, kadang-kadang dia berbicara sebagai Allah, kadang-kadang dia berbicara sebagai manusia. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Zakir Naik ini hanya mengutip kata-kata Yesus yang berkaitan dengan kemanusiaannya. Tapi dia lupa ada juga kata-kata Yesus yang menyatakan dia itu sesungguhnya lebih dari sekedar manusia biasa. Saya berikan contoh. Misalnya dalam Yohanes pasal 5 ayat 21. Di sana dikatakan, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Lalu, dalam Yohanes 10 ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Mengambilnya ini mengambil nyawa. Konteksnya demikian. Jadi tidak seorang pun mengambil nyawanya daripada dia ya. Melainkan aku memberikannya. Memberikan nyawa menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Aku berkuasa memberikan dan mengambilnya kembali. Berarti Yesus itu mempunyai kuasa bahkan untuk membangkitkan dirinya sendiri. Jadi kalau dikatakan bahwa Yesus itu melakukan mujizat dengan izin Tuhan atau dengan kuasa Tuhan, itu hanya menunjuk aspek manusianya saja. Tapi kalau bicara dari sisi kealahannya, maka dia mengklaim bahwa dia mempunyai kuasa untuk membangkitkan orang mati atau mengambil nyawanya kembali. Nah, pertanyaan saya kembali, Zakir Naik percaya ini atau tidak? Karena ini juga diucapkan oleh Yesus. Kalau dia tidak percaya ini, dia orang yang sama sekali tidak fair, yang hanya mau percaya hal-hal tentang Yesus yang menguntungkan dia. Tapi yang tidak menguntungkan dia tidak percaya itu. Menurut saya, orang semacam ini sebenarnya adalah orang yang tidak fair, orang yang tidak adil di dalam menilai sesuatu atau di dalam menilai Yesus. Kalau kamu percaya Yesus, kalau kamu mengklaim kamu percaya Yesus, kamu harus percaya semua yang dikatakan darinya. Bagaimana kamu memberikan kriteria kalimat-kalimat yang Yesus yang kamu bisa terima dan kalimat-kalimat Yesus yang kamu tidak bisa terima? Karena ini keluar dari mulut yang sama. Ini bukan kesaksian atau omongan dari orang lain tentang Yesus. Tapi Yesus sendiri mengatakan kalimat-kalimat seperti itu. Persoalannya sekarang adalah, Zakir Naik, apakah kamu cukup fair atau tidak? Kalau kamu cukup fair, kamu pasti terima semua ini. Tapi saya percaya, orang seperti kamu tidak mungkin berlaku fair. Karena kalau kamu berlaku fair, artinya semua teorimu itu harus hancur lebur. Demikian tanggapan saya. Nantikan tanggapan saya untuk klaim-klaim dan pernyataan-pernyataan Zakir Naik lainnya. Tuhan memberkati.